Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Iksan Syahrenjarto dari kelas Manajemen A dengan NPM 25411022. Hari ini saya akan membahas salah satu materi penting dalam akuntansi, yaitu buku besar, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut ledger. Buku besar merupakan bagian penting dalam siklus akuntansi karena disinilah seluruh transaksi yang sudah dicatat terjurnal dipindahkan atau diposting agar bisa disusun laporan keuangannya. Jadi, buku besar ini bisa dibilang jantungnya akuntansi karena di sini semua data keuangan dikumpulkan dan diringkas. Pengertian buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mencatat, mengelompokkan, dan meringkas semua transaksi keuangan dari jurnal umum. Menurut teori keakuntansi, buku besar berfungsi untuk menampung saldo akhir dari setiap akun, seperti kas, piutang, persediaan, utang, modal, dan lain-lain. Dalam bahasa sederhana, setelah kita mencatat transaksi di jurnal umum, langkah selanjutnya adalah memindahkan data tersebut ke dalam akun-akun di buku besar. Proses pemindahan ini disebut posting. Next, fungsi buku besar. Ada beberapa fungsi utama buku besar, yaitu sebagai alat pengelompokan transaksi keuangan. Semua transaksi sejenis dikumpulkan dalam satu akun. Misalnya semua transaksi kas dicatat di akun kas, semua piutang di akun piutang, dan seterusnya. Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, dari buku besar inilah kita tahu saldo akhir dari setiap akun yang nanti akan dipakai untuk membuat laporan keuangan seperti neraca atau laporan laba, rugi. Sebagai alat pengendalian keuangan, dengan buku besar, perusahaan bisa mengecek apakah catatan keuangan sesuai antara jurnal dan saldo akun. Jenis-jenis buku besar. Buku besar dibagi menjadi dua, yaitu buku besar umum atau general ledger. Ini mencatat seluruh akun utama yang digunakan perusahaan, seperti kas, utang, modal, pendapatan, dan beban. Buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Buku besar ini berfungsi untuk merinci akun tertentu dari buku besar umum, misalnya akun piutang. Usaha di buku besar umum akan dijabarkan lagi menjadi piutang per pelanggan di buku besar pembantu. Proses posting ke buku besar. Nah, sekarang kita bahas tahap-tahapannya. 1. Ambil data dari jurnal umum. Tentukan akun mana yang harus didebit dan dikredit. Catat jumlah tersebut di kolom debit atau kredit di akun buku besar yang sesuai. Setelah semua transaksi diposting, hitung saldo akhir di setiap akun. Contohnya begini, pada tanggal 1 Mei, perusahaan menerima uang tunai 5 juta dari hasil penjualan. Dari jurnal umum dicatat, debit kas 5 juta, kredit penjualan 5 juta. Maka di buku besar, akun kas bertambah 5 juta, akun penjualan bertambah 5 juta. Debit dan kredit. Proses posting ke buku besar. Nah, sekarang kita bahas tahap-tahapannya. 1. Ambil data dari jurnal umum. Tentukan akun mana yang harus didebit dan dikredit. Catat jumlah tersebut di kolom debit atau kredit di akun buku besar yang sesuai. Setelah semua transaksi diposting, hitung saldo akhir di setiap akun. Contohnya begini, pada tanggal 1 Mei, perusahaan menerima uang tunai 5 juta dari hasil penjualan. Dari jurnal umum dicatat, debit kas 5 juta, kredit penjualan 5 juta. Maka di buku besar, akun kas bertambah 5 juta, akun penjualan bertambah 5 juta. Debit dan kredit. Manfaat buku besar. Beberapa manfaat penting dari buku besar antara lain membantu dalam menyusun laporan keuangan dengan cepat, mempermudah pengawasan saldo setiap akun, menghindari kesalahan pencatatan karena semua sudah terkelompok dengan rapi.
Manfaat buku besar. Beberapa manfaat penting dari buku besar antara lain membantu dalam menyusun laporan keuangan dengan cepat, mempermudah pengawasan saldo setiap akun, menghindari kesalahan pencatatan karena semua sudah terkelompok dengan rapi. Format buku besar. Bentuk buku besar bisa macam-macam, tapi yang paling sering digunakan ada dua. Bentuk T account, yang kiri debit, yang kanan kredit. Bentuk skontro atau kolom ganda, yang terdiri dari kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo. Kesimpulan dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa buku besar adalah tempat semua transaksi dari jurnal dikumpulkan dan diringkas dalam bentuk akun-akun tertentu. Tanpa buku besar, kita enggak akan bisa tahu berapa saldo kas, utang, atau modal perusahaan secara akurat. Buku besar juga menjadi dasar penting dalam penyusunan laporan perusahaan. Penutup, oke, jadi itu tadi pembahasan kita tentang buku besar dalam akuntansi. Semoga materi ini membantu teman-teman memahami gimana pentingnya proses pencatatan setelah jurnal umum dan seperti kata pepatah akuntansi, angka tidak pernah berbohong asal dicatat dengan benar. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next video and keep learning accounting step by step. Thank you sudah menonton dan belajar bareng aku. Jangan lupa untuk like dan komen dan subscribe biar makin semangat belajar ekonomi dan akuntansi bareng aku. See you in the next video dan ingat, bukan cuma di akuntansi yang harus seimbang, hidup juga perlu seimbang. Terima kasih.